sing ngendi ya. Jadi iki Mbak Sufi apa nih murid Mbak Sufi. Tadi situ benar makamnya Mbak Sufi apa petilasannya? Benar makamnya. Berarti bukan petilasan ya. Nah itu Mbak Sufi aslinya dari mana? Diri. Jadi perjalanan beliau ke sini itu untuk apa? Barang kebaikan ya, berdakwah ya, dari tempat ke tempat. Di apakah beliau dari Jawa Timur ke sini itu biasanya kan ada tunggangannya ya, dia menaiki apa? Naiki dengan berkendara kuda ya. Itu dari Kediri apa emang langsung tempat ini? Ke selatan. Ke daerah apa itu? Terus di Banten. Sekarang desa Cekesal itu. Kesal juga itu. Pernah di situ. Sekarang. Berarti kalau dulu namanya bukan Cikesal ya. Berarti di sini tempat persinggahan terakhirnya. Itu kalau boleh tahu ada yang mengutuskah atau gimana? Beliau diutus sama guru. Sama gurunya. Siapa kalau boleh tahu? Beliau ulama besar. Oh, beliau ulama besar. Terkelas Haji Hasyim Asy'ari. Tapi tujuan utamanya untuk apa? Diutus untuk apa? Menyebar kebaikan. Menyebar kebaikan. Ajaran anak-anak beribadah. Mengajarkan anak-anak untuk beribadah. Mengislamkan orang-orang kafir. Orang-orang Buddha terdahulu. Apa dari sana beliau sendirian? Apa ada pengikutnya? Oh, ada 4 sesama ulama juga. Kalau boleh tahu siapa aja? Rosa Kaisa Semangat Akuai. Beliau adalah orang-orang terpilih dari gurunya, namun sing duweni kelebihan di atas akal manusia. Tapi disebar di wilayah yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama. Kalau boleh tahu Aki ini siapanya? Murid dari beliau. Sudah lama mengikut beliau. Kalau Aki sendiri asli sini apa emang bersama beliau dari Kediri juga? Bersama beliau. Sebagai pengawal berarti. Kalau boleh tahu beliau sosok yang seperti apa Ki? Tawadu, rendah hati, penyabar. Sesamanya beliau di sini tuh kira-kira kurang lebih tahun berapa Ki? Sudah lama ratusan tahun. Berapa? Sudah lama ratusan tahun. Apa ada di masa penjajahan? Apa sebelum itu bahkan? Sebelum penjajahan. Belum
Sebelum. Berarti kemungkinan tahu cerita mengenai pesantren pertama di sini, Ki. Pesantren pertama yang ada di kecamatan ini, termasuk masjid yang sekarang berdiri ada, Ki. Itu tahu cerita itu. Itu apa betul pendirinya bernama Kiai Kurdi? Itu betul, Ki. Dia penerus. Penerus. Kiai Kurdi itu penerus, bukan pendiri. Cuma ke bawah nasab Lalu pendirinya siapa, Ki? orang tua. Orang tuanya. Orang tua dari Kiai Kurdi sendiri. Cuma rupanya sayang sama Ki Haji Kurdi. Tadi disamakan Masjid Al-Kurdi. Karena orang tuanya sayang sama Kiai Kurdi, jadi dibangunkan masjid yang sekarang namanya Masjid Al-Kurdi. Nah, kalau boleh tahu pesantrennya dulu itu namanya apa, Ki? Nama pesantrennya Hikmah. Hikmah. Oh, Hikmah. Itu pesantren pertama yang ada di kecamatan ini, Ki. Itu sebelah mana masjidnya, Ki, dulu posisinya, Ki? Sebelah utaranya atau sebelah selatannya, Ki? Oh, sebelah selatan. Itu berada pada saat zaman penjajahan Belanda. Berarti apa betul? Berarti itu hancur akibat penjajah. Dulu Jepang. Oh, Jepang. Berarti Mbak Sopi itu berada di situ berarti pada saat zaman itu. Dia bisa menjelma jadi 42. Kenapa, Ki? Bisa menjelma jadi 42. Bisa menjelma menjadi 42. Dia bukan orang sembarangan, dia orang alim. Menjelma menjadi 42 itu di tempat yang sama atau tempat yang berbeda? Berbeda-beda. Berarti kemungkinan pada saat itu Mbak Sufi ada di situ dan di tempat lain juga ada. Jangan manggilnya Mbak. Dia Lalu, mohon maaf, lalu siapa, Ki? Kiai. Oh, Kiai, mohon maaf. Kita nggak tahu, Ki. Makanya kita nanya. Berarti ada sangkut pautnya dengan Kiai Kurdi juga, Ki. Berarti beliau-beliau berdua yang memperjuangkan di sini. Di situ. Yang di mana, Ki? Sekarang jadi Taung Sari. Taung Sari. Maaf, tuh Bagus Nasirun, Ki. Itu ada hubungan sama itu juga, Ki. Beliau adalah panglima. Panglima apa, Ki? Panglima perang. Dia adalah sosok pemberani. Yang namanya mati dia nggak takut. Dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rela mati di jalan Allah. Dia bukan orang sembarangan orang. Itu diutus secara bersamaan. Beda. Saya dulu Siapa dulu, Ki? guru saya. Oh, guru panjenengan dulu. Terus sangkut paut gitu Bagus Nasirun itu apa, Ki? Di mananya? Awal bertemu saya kenal juga bertemu guru saya kenal. Bertemu di mana itu, Ki? Sekarang ada sekolah. Sekarang ada sekolahan. Dulu itu hutan. Dulu itu hutan. Sekolah yang sebelah mana, Ki, kalau boleh tahu, Ki? Di situ kan ada berarti 2 sekolah ya, yang sekarang masih aktif, dan sebelah baratnya yang kalau nggak salah tuh dekat pesantren. Sebelah barat Yang dekat pesantren itu. ada TK-nya.
Oh, yang ada TK-nya. Oh, dulu bertemu di situ. Lalu apa yang mereka lakukan? musyawarah. Musyawarah. Musyawarah dengan urusan yang sama apa dengan urusan yang berbeda-beda, Ki? Tetap memperjuangkan tanah Jawa. Oh, mereka memperjuangkan tanah Jawa untuk wilayah sini, Ki. Kalau boleh tahu, katanya itu Bagus Nasir juga sama bisa membelah diri ya, Ki. Tapi pada saat itu sama, beliau juga ada di tempat lain juga. Tapi untuk Kiai Sofi sendiri di sini emang makamnya apa tilasannya tadi, Ki? Makamnya asli di sini. Masjid Al-Qurdi sendiri kan menurut informasi yang saya terima dari orang-orang dulu ya, Ki, itu katanya dijadikan tempat perkumpulan Ulama-ulama besar. tempat perkumpulan ulama-ulama besar. Itu dulu atau emang sampai sekarang juga sama, Ki? Sekarang masih bangsa-bangsa seperti kami tetap hadir. Oh, sampai sekarang pun masih, tapi emang sudah beda dunia ya, Ki. Salah satunya siapa, Ki, selain beliau-beliau itu? Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jati, Sunan Gunung Jati. beliau Sampai sekarang pun masih, Ki. Kalau boleh tahu, ngapunten, biasanya apa yang dilakukan sampai sekarang, Ki? Musyawarah. tetap jaga tanah Jawa. Sama apa yang visi misinya dulu setelah pada saat datang ke sini, tujuan awalnya masih sama sampai sekarang pun. Tapi tetap mengutamakan menjaga tanah Jawa. Tetap mengutamakan menjaga tanah Jawa. Kalau Aki sendiri berarti ngikut Kiai Sofi dari dulu, Ki. Peninggalan beliau yang sampai sekarang masih ada itu apa, Ki? Tidak ada. Cuma sekedar amalan-amalannya saja. Yang beliau tekankan untuk mengajarkan ke umat yang lain itu apa biasanya, Ki? Manusia yang lain. Sopan santun, tata krama. Itu yang dari dulu beliau tekankan. Yang namanya mulut bisa jadi bencana Yang namanya mulut bisa jadi bencana untuk diri sendiri maupun orang lain. untuk diri sendiri ataupun orang lain. Jadi karena ulahnya sendiri bahkan, Ki. Jadi manusia sing tangan karo Gusti Allah cukup. Usah selalu demit-demit. Ngomong terus demit. Demitnya si kalah. Intinya balik manusianya harus ingat kepada sang pencipta, ya, Ki. Mohon maaf, setelah tidak adanya pesantren yang awal ya, Ki, itu Aki tahu nggak penerusnya sekarang siapa? Tidak tahu. Sepeninggalnya Kiai Kurdi, Aki tidak tahu, Ki. Jadi Aki cuma tahu sebatas pada saat zaman itu aja. Apa beliau betul-betul meninggal di sini, Ki? Siapa? Kiai Sofi. Itu karena apa, Ki, kalau boleh tahu? Sakit. Beliau sakit. Udah sepuh, Ki, pada saat itu. Sudah sepuh. Untuk santrinya sendiri di sini banyak, Ki. Santri-santri beliau banyak di sini. Untuk kediaman sendiri di daerah sini sebelah mana, Ki? Perempatan. Perempatan mana? Dekat dengan Masjid Al-Qurdi. Rada Kidul.
agak ngidul dari Masjid Al-Qurdi ke selatan. Apa anak cucunya atau keturunannya sampai sekarang ada? Tidak ada. Lalu yang merawat makamnya siapa? Oh, ada orang peziarah. Itu menurut kabar katanya itu, katanya iki, barangkali saya salah, itu di sekitar makamnya itu dedaunan tidak bisa jatuh ke area situ, Ki. Itu betul, Ki. Itu kenapa, Ki? tetap makamnya orang-orang seperti itu tetap berdoa dari bangsa kami terutama kepada gurunya. Berarti Aki juga benar-benar menjaga makam itu, Ki. Makam orang itu tetap bersinar Sampai kapanpun. karena orang terpilih. Mohon maaf, pernah ada yang menyalahgunakan itu, Ki? Dulu. Buat apa itu contohnya, Ki? Kewibawaan Meminta kewibawaan. Bahkan kekayaan juga ada, Ki. Terus yang terjadi apa, Ki? Orang tersebut mati. Mati karena apa? ulah-ulah saya Ulah panjenengan. Karena nggak terima tempat beliau dijadikan tempat musyrik, Ki, ya. orang seperti itu jangan main-main. Kalau bangsa kami tidak terima urusannya beda. Bahkan nyawa sekalipun. Oke, ada pesan untuk kita nggak, Ki? Jaga tetap rukun, rajin ibadah, tekun aku wajin ora suci cuma sisa ngeling ngomong-ngomong kuwi. Tetap jangan aku dijaga beribadah kepada Allah. Tetap jaga tetap romo, Ki. Oke, terima kasih waktunya, Ki. Kita cuma sekali lagi kita cuma pengen sekedar tahu informasi tentang ulama kami dulu, ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan ziarah ke tempat beliau hanya untuk sekedar mendoakan, Ki. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.